kita harus jujur. Berapa banyak kali kita jatuh dan gagal di dalam mempraktekkan firman Tuhan. Oleh karena itu penting sekali saya dan saudara tiap hari bangun di pagi hari kita datang dan memiliki kerinduan, haus akan kehadirannya, dan kita berkata, Tuhan pegang tanganku. Ada satu lagu pujian yang juga saya senang ketika kalau saya baston. Begini lagunya, Roh Kudus pimpinlah. Ada yang tahu? Pimpinku di perjalanan, jangan sampai aku jatuh. Pimpinlah Roh Kudus, pimpinlah. Orang-orang Pentakosta mesti tahu lagu ini. Haleluya. Tapi bukankah yang sering terjadi, bangun pagi-pagi hari, kopi. Haleluya. Sarapan wis matang baru. Kira-kira begitu. Orang Manado kadang-kadang suka kesel ya. Coba pagi-pagi hari datang, karena ini menunjukkan kalau kita butuh Dia. Katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu kan lihat ketika Roh Kudus menyertai kita, ada perkara-perkara yang besar yang terjadi dalam hidup saya dan saudara. Roh Kudus bukan hadir Dia sebagai pribadi, tetapi Dia akan menuntun saya dan saudara dari waktu ke waktu, sehingga kita akan bisa melihat tangan yang kuat itu benar-benar nyata. Haleluya. Haleluya. Nggak apa-apa rambutnya habis, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting istri saya tetap sayang saya. Haleluya. Puji Tuhan. Kedua, bagaimana kita menggunakan waktu-waktu terakhir ini. Kalau yang pertama, yang berhubungan, ini urgent Bapak Ibu, ini kebutuhan kita hari ini, bukan nanti. Karena langkah kita hari ini akan menentukan langkah kita ke depan. Haleluya. Kalau hari ini kita tidak melibatkan Tuhan, jangan pernah bermimpi di kemudian hari kita akan alami yang namanya penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kita mulai dari hal-hal yang kecil. Yang kedua, selain kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus dan kita menjadi saksi dan menjadi berkat, yang kedua, mari saya mengajak kita untuk hidup bijaksana. Saya mengajak kita, Mazmur 90 ayat 12 berkata begini. Saya percaya semuanya sudah tahu ayat ini, tapi sekedar mengingatkan kita untuk firman Tuhan ini yang sering kali kita lupa. Mazmur 90 ayat 12 berkata begini. Boleh kita baca bersama-sama? 1, 2, 3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bapak Ibu, saya diberkati dengan terjemahan firman Allah yang hidup berkata begini. Ajar kami menghitung hari-hari kami dan menyadari. Ini ada sedikit perbedaan, tapi maknanya sama. Ajar kami menghitung hari-hari kami dan menyadari betapa sedikitnya hari-hari itu. Tolonglah kami untuk menjalani hidup sebagaimana patutnya. Di hari-hari terakhir ini ada orang yang hidup tidak patut. Oh haleluya. Oh haleluya. Patutnya kita tentu standarnya firman. Saya sedih kalau ada orang meninggalkan Tuhan ketika dia sudah lama mengiring Tuhan. Saya sangat sedih kalau ada orang-orang yang tadinya setia, tapi sekarang ketika dengar, aduh. Bapak Ibu, Alkitab mengajar kita malam hari ini, mari, karena waktu itu singkat dan perjalanan hidup kita begitu ketat. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan, tapi kita bisa pastikan bahwa hari kita bersama Tuhan di masa yang akan datang adalah hari yang penuh dengan berkat,
Oleh karena itu mari kita hidup bijaksana. Katakan hidup bijaksana. Sekali lagi, hidup bijaksana. Hidup bijaksana itu bukan tidak sekedar cerdas atau memiliki pengetahuan luas, Bapak Ibu. Ada banyak orang cerdas secara intelektual, ya, tetapi dia tidak bijaksana. Kalau bicara bijaksana, jangan lupa juga bijaksini. Ada banyak bapak-bapak di sana bijak, di sini enggak. Oh, apalagi kalau sama istri orang, oh, bijaksana luar biasa. Ibu gimana? Aduh, luar biasa. Sudah makan apa belum? Tapi di sini, nah pas itu pegang. Itu bijaksana, tidak sini. Bapak Ibu, istri saya dan saya punya komitmen. Kami dari dulu HP itu bisa dibuka oleh siapapun. Itu bijaksana bukan? Bijaksana dong. Rekening kami juga tahu isinya berdua. Ibu bijaksana apa itu tidak? Biasanya kalau ibu uang masuk, enggak mau suami tahu, enggak mau kasih tahu suami maksudnya. Ya. Anak-anak juga seringkali tidak bijaksana. Jadi bukannya sekedar cerdas, banyak orang punya pengetahuan yang luas, punya pengetahuan yang tinggi, cerdas secara intelektual, tetapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dia tidak hidup sebagaimana sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi saya percaya semua yang hadir malam hari ini bijaksana, katakan amin. Pemain musik bijaksana, amin. Haleluya. Ajar kami menghitung hari-hari. Bapak Ibu, saya mendengar seorang hamba Tuhan. Ini menyadarkan saya, ya. Dia memberikan sebuah ilustrasi begini. Kalau katanya umur 20 tahun, ibaratnya itu hari Senin. Ini cara gampang menghitung-hitung hari kita. Nah, biasa di umur-umur begini ya masih cengengesan. Ya. Nah, umur 30 itu hari Selasa, Bapak. Om umur berapa? Oh. Umur 40 itu hari Rabu. Hari Rabu berarti orang. Nah, kalau umur 50 itu hari Kamis. Om Yusak, hari Kamis apa? Oh, ya sudah hari Kamis. Kalau itu 60 itu hari Jumat. Om Hadi hari Jumat. Nah, kalau umur 70 itu sudah hari Sabtu. Alkitab berkata sudah mulai penderitaannya udah banyak. Besoknya hari Minggu. Haleluya. Ada yang sudah hari Sabtu di sini? Kita tidak bicara ini fakta hidup. Bapak, kita tidak bisa. Dalam kitab pengkhotbah berkata begini, kita tidak bisa menahan itu terjadi. Bahwa satu saat kita akan mengalami itu. Makanya kalau 60 tahun, 70 tahun masih main-main dengan Tuhan, belum serius dengan Tuhan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Seharusnya semakin bertambah umur, kita semakin serius. Bukan berarti Bapak anak muda hari ini saya tidak aja serius. Seriuslah dengan Tuhan, amin. Sejak dari masa muda kita akan lihat karya Tuhan yang besar dalam hidup saya dan saudara. Jangan sudah mau hari Minggu, aduh, ke gereja aja ibadah persekutuan, ibunya sampai tulis pokok doa. Kami juga suka doa. Pernah saya membaca pergumulan doa dari ibu, dia tulis satu lembar pergumulan suaminya semua. Padahal
Sudah banyak tamu yang datang. Bicara asam urat itu tinggi, kolesterol itu tinggi. Seharusnya ini yang membuat kita harus tersadar. Haleluya. Tersadar. Aduh Tuhan, ternyata secara pribadi tak lama lagi Tuhanku datanglah. Bawa kemana? Bawa saya masuk. Kadang lagu ini kita sering dengar ketika ada kedukaan, padahal penting untuk kita nyanyikan di setiap ibadah kita, supaya menyadarkan kita itu bahwa satu saat kita pasti bersama dengan Dia. Kapan? Nanti. Kita tidak tahu kapan itu, Bapak Ibu. Oleh karena itu, mari saya mau ngajak, baik saya maupun saudara, mari kita bijak. Haleluya. Oh haleluya. Firman Tuhan berkata, orang bijak itu, dia ketika mendengar firman Tuhan, dia melakukannya. Amin. Ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Haleluya. Haleluya. Kemudian orang bijaksana, kata firman Tuhan, walaupun ini adalah perumpamaan Matius 25 ayat 1-3, Bapak Ibu tahu cerita tentang 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Bijaksana mereka karena apa? Karena mereka mempersiapkan minyak. Mereka mempersiapkan minyak. Jadi seseorang yang bijaksana itu dia mempersiapkan hidup sebaik-baiknya. Bapak Ibu, yang sering saya katakan kepada jemaat begini, untuk sesuatu yang belum kita tahu, kita masih berspekulasi untuk ke depan, kita sudah bisa mengasuransikan sesuatu yang kita punya hari ini. Asuransi mobil, rumah, bahkan ternyata di luar negeri itu ada asuransi badan. Untuk sesuatu yang belum terjadi, mereka mengasuransikan segala sesuatu yang mereka miliki. Apalagi sesuatu yang sudah pasti terjadi. Kenapa kita tidak siapkan hari ini? Haleluya. Oh haleluya. Bagaimana kita mempersiapkannya? Tentu pelayan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mengisi waktu kita dengan perkara-perkara yang bernilai kekal. Ibu-ibu tidak usah pusing. Ibu di sebelah nanti tidur setiap hari. Kalau lewat baru beli gelang emas, jalan biasa. Baru beli kalung biasa, manas-manas. Pagi baru panas. Tidak usah pusing. Jangan habiskan waktu untuk mengurusi hal-hal yang begitu. Saya mendapat satu apa Bapak Ibu? Satu postingan di TikTok. Kita ini ya tentu yang mungkin sudah berumur, kita itu sudah tua, nggak usah ngurusin yang macam-macam. Ayo, karena sudah tua itu yang kita ngurusin ya asam urat, kolesterol, gula udah mulai yang tidak terkontrol. Ada banyak hal yang perlu kita urusi, terutama urusi manusia batinnya kita. Haleluya. Ini penting. Ada banyak orang tidak sadar sehingga yang dia urus sesuatu yang bernilai fana. Mari kita menginvestasikan waktu kita untuk perkara-perkara yang bernilai kekal. Amin. Bukankah Yesus berkata begini, cari dahulu kerajaan Allah. Bapak Ibu, kata cari itu bukan nanti, tapi sekarang. Seringkali yang kita khawatirkan adalah kebutuhan hidup kita tiap hari. Saya selalu sampaikan kepada jemaat, Tuhan sudah memberikan janji, burung yang harganya murah, 1 ekor 2 duit, Tuhan pelihara. Masakan hamba Tuhan jam 5 nopo tidak dipelihara Tuhan. Masakan Bapak Ibu yang berharap tidak dipelihara Tuhan. Haleluya.
Bapak Ibu mau dipelihara Tuhan? Cari Tuhan. Hidup bijaksana. Amin. Juga bijaksana. Oh, haleluya. Puji Tuhan. Saya membagikan yang berikut. Kemudian, salah satu ayat yang saya sudah singgung tadi, Efesus 5 ayat 16 berkata begini, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah, dalam terjemahan lain dikatakan begini, manfaatkanlah kesempatan, karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi waktu adalah sesuatu yang tidak bisa diulang. Kita harus akui fakta ini. Uang kita bisa cari kembali Bapak Ibu. Kesempatan kadang datang tidak 2 kali. Tetapi waktu yang sudah lewat, dia akan terus lewat. Terus dan terus. Ya. Pernah dalam Alkitab, Yesus memberikan perumpamaan. Ada seorang yang sangat kaya. Dia makan berjubahkan jubah umum. Bapak Ibu, tapi ada seorang yang bernama Lazarus. Dia memungut remah-remah yang ada di bawah meja. Bapak Ibu bisa cari sendiri dalam Alkitab. Tapi ini benar, bukan ngawur. Tapi Bapak Ibu tahu, satu ketika mereka berdua menghadap fakta pengadilan. Saya baca, dosa dari si kaya ini apa sih? Dia tidak berzina, dia tidak juga berbohong, dan tidak secara eksplisit Alkitab menulis ini. Oh, ketika saya baca tentang hukum Tuhan, Taurat, orang ini tidak punya kepedulian sosial. Padahal orang Israel seharusnya mereka wajib membantu yang saudara mereka yang susah. Tapi kita bisa mengutip sedikit celah ketika Yesus memberikan perumpamaan ini. Seorang kaya itu, dia masuk ke tempat penghukuman. Lazarus masuk ke tempat di mana Bapa ada. Bapak Ibu, dia rindu waktu itu bisa kembali. Kalau saja waktu itu bisa berputar, saya pasti pilih bantu si miskin itu. Tetapi ternyata waktu itu tidak bisa terulang lagi. Sehingga dia katakan begini, saudara masih banyak di sana. Tolong kasih tahu kepada mereka tentang fakta dan realitas penghukuman ini. Bapak berkata begini, pada mereka ada hukum. Tapi kalau juga mereka tidak diyakinkan, ada yang bangkit dari antara orang mati. Siapakah dia? Yesus. Tapi kalau mereka tidak percaya bagaimana? Sudah, nggak ada obat. Nggak ada obat. Makanya Bapak Ibu, kalau masih ada kesempatan, kita menggunakan sebaik-baiknya. Amin. Kesempatan ini untuk mempersiapkan diri kita. Kesempatan ini untuk menyenangkan Tuhan. Kesempatan ini untuk menemukan kehendak Allah. Kesempatan ini untuk menjadi saksi. Bahkan kesempatan ini yang sering kita lupa adalah bertobat. Apakah seorang pendeta perlu bertobat? Perlu, bahkan tiap hari. Makanya seringkali kita berkata, Bapa, ampuni saya. Setiap kali menutup hari, saya mengajak anak dan anak-anak, saya mengajak istri anak, ayo doa dulu sebelum tidur. Kata yang selalu dan sering keluar adalah, ampuni kami jika sepanjang hari ini kami tidak sopan dengan Tuhan. Bapak Ibu, tidak ada satupun dari antara kita yang kebal dosa. Tetapi kalau ada kesempatan untuk bertobat, kita mau bertobat. Haleluya. Bapak-bapak amin. Ibu-ibu amin. Anak-anak muda amin. Dan yang terakhir saya tutup, bicara soal waktu. Satu ayat terakhir, mohon multimedia, Efesus 6 ayat 18. Boleh kita baca bersama-sama? Puji Tuhan. Boleh kita berdiri bersama-sama dan jadikan ini sebuah deklarasi iman kita
supaya saya dan saudara dapat melakukan firman Tuhan ini. Amin. Oke, mari kita baca bersama-sama dengan suara yang sedikit lantang. 1, 2, 3. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Bapak Ibu, saya mau tanya, berapa kali kita menyisipkan saudara-saudara kita dalam permohonan? Berapa kali kita bersyafaat untuk orang lain? Berapa kali kita doakan anak, istri, suami kita? Berapa kali kita mendoakan tetangga kita yang begitu menjengkelkan? Kami di Tambak, saya saksikan sedikit, apa berdiri supaya saya impas lah kita ya, saya berdiri. Ya, Bapak Ibu, saya perhatikan pohon. Setiap kali saya tanam pohon, itu semua miring begini. Kan tidak mungkin pohon kok sama-sama semua miring begini. Setiap kali saya tanam sirsak, kelapa, nangka, semua miring begini. Belum lagi tembok. Dan itu cukup layak. Tetapi Bapak Ibu, dia minta pasir, saya katakan istri kasih. Dia pinjam apa kasih. Kan ini ada bagian isi kami. Bagaimana kalau kami keluarga juga membalas hal yang sama? Itu tentu pelayanan kami akan terhambat. Terserah. Mereka mau minta pasir satu ambil, kasih, silakan. Tapi ternyata berbeda hari ini. Ternyata kebaikan itu seperti hujan akan melobangi batu. Kebenaran itu akan mengubah orang lain. Teristimewa pengampunan, penerimaan. Saya seringkali berdoa, Tuhan, jangan. Walaupun menjengkelkan, jangan. Karena bagi saya, kalau dia bertobat, jangan-jangan dia seperti Rasul Paulus, bisa memenangkan banyak jiwa. Nah, kalau dia mati, nggak dapat apa-apa kita. Betul? Betul Bapak Ibu? Kalau dia berubah, pasti dia berdampak. Apalagi kalau dia jadi orang percaya, mesti dia berdampak Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya, Tuhan, tolong, petir datang sambar, sekali saja. Atau begini Tuhan, tolong Tuhan balas. Tapi pakai hamba-Mu untuk membalaskan ini. Tidak akan mungkin terjadi. Bahkan firman Tuhan berkata, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kamu cuma praktikkan itu. Bapak Ibu tahu, saya sama istri pernah bawa di kelurahan. Karena, tetapi puji Tuhan, hari ini, nanti besok-besok saya saksikan, kalau diundang. Ya, saya saksikan. Bapak Ibu besok-besok ada berada, nanti pelayanan di Tambak. Kami, banyak kisah dan banyak peristiwa. Nah, dapat bendahara yang juga tahu pelayanan di sana. Kami sudah melihat bagaimana campur tangan dalam pelayanan. Haleluya. Haleluya. Zaman sekarang berjagalah. Haleluya.